Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mahasiswa BKPI 2018. Ya, alhamdulillah hari ini selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan administratif di dalam proses pelaksanaan konseling individual. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan share dulu pengantar sebelum menjelaskan tentang administratif RPL tadi ya. Nah, ini. Jadi penjelasan administratif konseling individual. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan RPL konseling individual, kemudian juga ada laporan yaitu berupa kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Nah, ini. Jadi selanjutnya, nah kalian sebenarnya juga bisa melihat secara langsung di POPBK. Nah, karena memang pada dasarnya uh, kalau menurut Ibu dan juga nanti kalian kalau sudah melaksanakan sebenarnya mudah mudah untuk dipahami terkait dengan administratif ya di dalam proses konseling. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi di dalam praktek karena ini sepaket ya, paket final test konsep konseling Islami 2, yaitu tidak lain ciri khasnya adalah praktik. Nah, alhamdulillah kalian sudah luar biasa sebelum middle test dan praktek juga sebutannya, praktek membaca, kemudian membuat PowerPoint, kemudian sudah middle test, kemudian selanjutnya di sini kalian akan mempraktekkan konseling individual dengan pendekatan konseling Islam sepaket, nah, seperangkat dengan administratifnya, yaitu sebagaimana kalian posisinya itu sebagai guru BK, walaupun ini tahapannya masih di mata kuliah. Yang pertama yaitu membuat RPL. Nah, ini kalian kan sudah mahir atau biasa membuat perbatin. Nah, kalau sudah praktik, ya pastinya bisa membayangkan lah, masa kita buat perbatin, kemudian ada konseli yang datang atau konseli yang diundang saklat sesuai dengan perbatin. Nah, jadi perbatin itu skenario konseling dalam rangka kita latihan. Kita bikin berbagai macam perbatin dengan pendekatan konseling apapun. Nah, ketika kalian mata kuliah bimbingan konseling Islam, nah kalian kan sudah membuat perbatin pendekatan konseling Islam. Nah, itu salah satu latihan untuk mengalurkan praktek konseling Islam dari tahap awal, tahap inti sampai tahap akhir. Nah, selanjutnya secara administratif ketika kalian memang nanti terjun ke lapangan dalam hal ini yaitu adalah sekolah. Nah, jadi yang pertama membuat RPL. RPL, ingatkan ya, RPL itu sudah di luar kepala, itu rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Nah, jadi bisa diisi semester titik-titiknya, isi terserah kalian, semester berapa biasanya, semester 2 kah, semester 1 kah, nah ganjil atau genap dicoret salah satu tahun pelajaran, nah 2020-2021. Nama konseling, nah ini inisial atau disamarkan, misalnya kelas atau semester, kalau SMP berarti misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, nah semesternya semester 1 atau 2. Kemudian hari dan tanggalnya silahkan kalian isi, pertemuan nah ini ke-1 kah, proses konselingnya kedua kah, kemudian waktu ditulis berapa menit waktu yang dipergunakan nanti di dalam proses konseling, misalnya 45 menit. Nah, tempat ditulis lokasinya, karena kalian praktik di rumah atau misalnya di taman atau misalnya di sekolah, nah, tulis saja di sekolah mana atau di rumah misalnya. Kemudian gejala atau nampak keluhan. Nah, gejala keluhan dari konsel itu apa nih? Ini dideskripsikan saja, ditulis. Nah, beberapa kalimat akhirnya menjadi satu paragraf ya. Kemudian selanjutnya, nah ini guru BK atau konselor, nama kalian, NIM kalian, nah ditulis. Nah, ini dokumen ini bersifat rahasia. Insya Allah kalau ini sudah selesai, kalian sudah punya bekal nanti kalau mau praktek ke sekolah, nah berarti bikin RPL konsel individual terlebih dahulu, baru praktek, kemudian ada laporan. Ini versi atau format dari uh, pelaksanaan konseling individual ini sebenarnya ada dua. Ini alternatif pertama, kemudian alternatif kedua ini jumlahnya ada 8. Nah, bedanya yaitu ditulis pendekatan dan teknik konseling yang digunakan. Nah, ini kalau kita sudah, karena ini sudah jelas lah konseling Islam yang digunakan. Nah, hasil yang dicapai nih. Oh, maaf ya. Keliru. Mana tadi yang kedua? Tadi format yang pertama RPL, rencana pelaksanaan layanan, kemudian yang kedua laporan. Nah,
Ya tidak mengapa, tidak kita pause, tetap lanjutkan saja. Jadi format pertama yang dijelaskan tadi RPL-nya, kemudian yang kedua adalah laporannya. Nah, ini laporannya. Jadi kalian bikin RPL, bikin laporan, kemudian selanjutnya nanti kepuasan konseling. Jadi ada 3 macam ya, mahasiswa. Mohon maaf tadi ada kekeliruan. Nah, jadi yang kedua ini adalah laporan pelaksanaan layanan konseling individual. Nah, jadi semester berapa disesuaikan dengan yang pertama RPL, ganjil atau genap, tahun pelajarannya 2020-2021. Nama konseli disamarkan atau inisial tadi, kelas, semester, hari, pertemuan ke, berarti kan sama, waktunya ditulis, kemudian tempatnya sama, pendekatan dan teknik konseling yang digunakan, karena ini kan laporan ya, berarti konseling Islam. Hasil yang dicapai, nah ini dideskripsikan nanti hasil yang dicapai apa dari praktek konseling yang sudah kalian laksanakan, video yang sudah kalian tuntaskan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini jadi minta tolong kepada adik yang menjadi konseli, disuruh dia menulis identitasnya, disamarkan saja, nama konseli, kemudian nama konselor berarti nama kalian. Nah, kemudian di sini ada petunjuk baca secara teliti. Nah, disuruh dia mengisi sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi tidak usah khawatir lah kalau si peserta didik konseli yang kalian jadikan konseli dalam proses konseling itu mengisi kurang memuaskan, hampir semuanya kurang memuaskan, tidak usah khawatir, itu tidak menilai hasil dari konseli ya, tapi praktik konseling yang kalian laksanakan apakah sudah sesuai tahapannya, kemudian teknik yang diterapkan karena ini pelaksanaan konseling Islam. Ya, semoga bisa dipahami ya. Untuk paketan final test yang pertama yaitu konseling individual, membuat videonya. Namun sebelum membuat video, kalau kalian harus melengkapi tadi ada RPL. Setelah RPL, kemudian kalian melaksanakan proses konseling. Setelah itu kalian membuat laporan, sebagaimana format di sini ada lampiran kedua. Kemudian kalian juga membagikan, kepuasan konseli terhadap proses konseling individual. Semoga bisa dipahami untuk video part kedua ini. Nanti selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal dengan pendekatan bimbingan konseling Islam. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.